Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pemberian air cucian beras dan pemberian serbuk cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Latar belakang penelitian kita kali ini adalah pupuk organik yang sering digunakan biasanya berasal dari pemanfaatan sampah rumah tangga. Nah, kali ini penelitian ini kita gunakan sampah rumah tangga, kulit telur ayam, dan air cucian beras. Kenapa sih? Kulit telur adalah salah satu contoh sampah organik atau limbah rumah tangga yang belum dikelola dengan baik. Menurut Butcher dan Miles di tahun 1990, kulit telur ayam mengandung kalsium karbonat dengan persentase sebesar 95% yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Air cucian beras merupakan air sisa proses pencucian beras yang pada umumnya jarang dimanfaatkan sehingga hanya dibuang. Banyak orang yang tidak mengetahui akan manfaat air bekas cucian beras ini. Padahal, untuk tumbuh kembang tanaman dibutuhkan nutrisi sebagai penunjangnya. Nutrisi yang ada di air cucian beras ini sangat banyak. Nanti kita bahas di kajian teori atau di pembahasan ya. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa cangkang telur ayam memiliki potensi sebagai pupuk organik. Seperti Ari Wibowo di tahun 2012 melaporkan bahwa tepung cangkang telur ayam dan air cucian beras berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat. Atas dasar inilah kami tertarik untuk melakukan percobaan tentang pengaruh air cucian beras dan tepung cangkang telur ayam terhadap biji kacang hijau. Kenapa kita tidak melakukan penelitian dengan tanaman tomat? Karena waktu yang disediakan oleh guru pembimbing kita relatif pendek, jadi kita menggunakan biji kacang hijau yang pertumbuhannya relatif cepat daripada tanaman tomat. Slide selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita angkat kali ini ada 3 poin ya. Yang pertama, bagaimana pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Yang kedua, bagaimana pengaruh serbuk cangkang ayam terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Yang ketiga, bagaimana pengaruh campuran air cucian beras dan serbuk cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Slide selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kita melakukan penelitian atau percobaan kali ini adalah membuktikan pengaruh pemberian air cucian beras, serbuk cangkang telur ayam, dan campuran keduanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis atau perkiraan kita dalam percobaan kali ini ada 2. Yang pertama, pemberian air cucian beras berpengaruh terhadap tingginya batang tanaman kacang hijau. Dan yang kedua, pemberian serbuk cangkang telur ayam berpengaruh terhadap tingginya batang tumbuhan kacang hijau. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat kita melakukan penelitian atau percobaan kali ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama bagi siswa. Bagi siswa, manfaat penelitian atau percobaan kali ini adalah menambah pengetahuan siswa tentang faktor luar pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, khususnya kacang hijau. Yang kedua, bagi guru. Manfaat bagi guru adalah guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dengan cara melakukan uji praktek mengenai faktor luar pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Kajian teori. Di kajian teori ini kita ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, air cucian beras dalam lingkup pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang ketiga adalah serbuk cangkang telur ayam dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Poin pertama, pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Proses pertumbuhan tanaman kacang hijau diawali dari biji yang akan tumbuh menjadi tanaman muda. Selanjutnya, tanaman muda tersebut menjadi dewasa yang menghasilkan bunga dan berbuah. Untuk menghasilkan tanaman kacang hijau dengan produksi maksimal, salah satunya dibutuhkan benih bermutu tinggi. Benih bermutu atau berkualitas merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan tanaman kacang hijau yang akan tumbuh subur dan menghasilkan buah maksimal. Sumber Purwono dan Hartono di tahun 2012. Selain benih yang bermutu atau yang berkualitas, tanaman juga butuh nutrisi ya. Dan nutrisi yang kita gunakan
di penelitian kali ini adalah pupuk organik dari serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras. Poin yang kedua, air cucian beras dalam lingkup pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penggunaan air cucian beras sebagai pupuk organik cair dapat dilakukan karena air beras memiliki kandungan seperti protein, karbohidrat, lemak, serta unsur-unsur hara dan zat perangsang tumbuh yang sangat berguna untuk tanaman. Unsur-unsur hara yang cukup lengkap pada air cucian beras dapat memacu pertumbuhan tanaman menjadi subur, pembungaan dan pembuahan bisa berlangsung lancar, serta tanaman dapat berproduksi sesuai yang diharapkan. Poin yang ketiga, serbuk cangkang telur ayam dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemberian pupuk organik cangkang telur ayam pada tanaman sayur bertujuan untuk meningkatkan kadar kalsium yang terkandung di dalamnya. Menurut hasil penelitian Nurjannah di tahun 2017, pupuk cangkang telur ayam dapat memenuhi ketersediaan unsur fosfor dan unsur kalsium dalam tanah. Pupuk cangkang telur ayam mempunyai sifat yang larut dalam air dan mudah terurai dalam tanah, sehingga pupuk cangkang telur ayam dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan sangat sederhana. Yang pertama, biji kacang hijau. Yang kedua, serbuk cangkang telur ayam. Yang ketiga, air cucian beras. Yang keempat, 6 buah gelas bekas. Yang kelima, air. Yang keenam, tanah. Yang ketujuh, alat tulis. Yang kedelapan, kertas. Yang kesembilan, gelas ukur. Yang kesepuluh, solatip. Dan yang terakhir adalah gunting. Cukup mudah kan? Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang kita butuhkan sekitar 7 hari dimulai dari tanggal 5 Agustus 2021 sampai tanggal 11 Agustus 2021 bertempat di rumah Nurlaini. Variabel dalam percobaan dan penelitian kita kali ini ada 3. Yang pertama, variabel bebas yaitu volume air cucian beras dan volume serbuk cangkang telur ayam. Yang kedua adalah variabel kontrol yaitu biji kacang hijau, air, tanah, dan wadah. Dan yang terakhir adalah variabel terikat yaitu panjang batang. Hai teman-teman, video kali ini berisi tentang tata cara membuat sampel pengaruh pemberian air cucian beras dan pemberian serbuk cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Simak baik-baik ya. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan biji kacang hijau secukupnya ke dalam gelas yang telah diisi air hangat tadi. Lalu, masukkan tanah liat ke dalam gelas sampai gelas penuh. Namun, jangan padat-padat ya teman-teman. Ratakan tanah seperti yang saya lakukan di video. Tidak hanya satu gelas saja ya teman-teman, tapi kita harus menyiapkan 6 buah gelas. Setelah itu, beri label di masing-masing gelas agar kita mudah untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, masukkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas. Biji kacang hijau yang kita tanam sekitar ada 6 biji ya teman-teman, sesuai dengan saran guru pembimbing kami. Siramkan masing-masing gelas dengan pupuk organik cair sesuai dengan label yang ada di gelas tersebut ya teman-teman. Seperti D, kita siram dengan serbuk cangkang telur ayam 20 gram. Setelah selesai, kita akan mengamati pertumbuhan dan perkembangannya selama 7 hari ke depan. Hasil dan pembahasannya akan dibahas di video berikutnya. Bye-bye! Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah 7 hari kita melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, akhirnya kita memperoleh rata tinggi batang yang akan disajikan dalam tabel berikut ini.
Selanjutnya adalah analisis data. Dalam analisis data terdapat 3 poin penting. Poin pertama adalah volume pupuk organik cair, air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pada tabel yang telah disajikan dapat diketahui bahwa pupuk organik cair, cucian beras volume 40 ml meningkatkan tinggi tanaman kacang hijau. Tinggi batang pada sampel air cucian beras volume 40 ml adalah 14,7 cm. Dibandingkan dengan sampel air cucian beras volume 20 ml yang hanya berukuran 14,4 cm, hal ini menunjukkan bahwa volume pupuk organik cair air cucian beras yang tepat dapat mendukung proses metabolisme tanaman dan memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau. Poin yang kedua adalah volume pupuk organik cair serbuk cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pemberian pupuk organik cair serbuk cangkang telur ayam volume 10 gram mendapat rata paling tinggi yaitu 14,2 cm daripada pemberian pupuk organik cair serbuk cangkang telur ayam volume 20 gram yaitu 13,7 cm. Pertambahan tinggi tanaman ini dikarenakan cangkang telur ayam mengandung unsur kalsium yang merupakan unsur hara makro selain N, P, dan K. Salah satu fungsi unsur ini adalah mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini, memperbaiki kelegaran tanaman, dan mengurangi kemasangan atau menaikkan pH tanah. Jadi, volume pupuk organik cair berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan juga air cucian beras dan serbuk cangkang telur ayam juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Karena apa? Karena rata yang didapat berbeda-beda. Poin yang ketiga adalah pengaruh campuran serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pemberian pupuk serbuk cangkang telur ayam serta air cucian beras berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Dari hasil pengamatan, dapat bahwa tinggi tanaman yang diberi pupuk cair, campuran serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras memiliki rata paling tinggi dibandingkan dengan pupuk organik cair, air cucian beras 20 ml, air cucian beras 40 ml, serbuk cangkang telur ayam 10 gram, dan serbuk cangkang telur ayam 20 gram. Tanaman kacang hijau tersebut memiliki rata tinggi 14, cm. Penyebab tanaman ini memiliki rata paling tinggi adalah karena kandungan yang ada di serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras disatukan menjadi satu sehingga kandungan nutrisi yang ada dalam serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras semakin banyak. Pemberian pupuk dari serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras dapat mendukung proses pertumbuhan tinggi batang pada tanaman kacang hijau. Pemberian pupuk serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras merupakan perlakuan terbaik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan kita melakukan penelitian atau percobaan kita kali ini adalah pemberian pupuk organik air cucian beras memiliki rata lebih tinggi daripada pemberian pupuk organik serbuk cangkang telur ayam. Namun, jika keduanya dicampurkan akan memiliki rata yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan tinggi tanaman yang memberikan hasil tertinggi adalah tanaman yang diberi pupuk organik cair, campuran serbuk cangkang telur ayam dan air cucian beras dengan perolehan rata tinggi 14,9 cm. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa jenis pupuk kandang berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Selain itu, volume pupuk organik cair cucian beras dan serbuk cangkang telur ayam juga berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Cukup sekian penjelasan tentang pengaruh air cucian beras dan serbuk cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Terima kasih karena telah mengikuti video ini dari awal sampai di akhir. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman karena video ini dibuat untuk memenuhi tugas biologi. Bye-bye!